SKB 2 Menteri Agama dan Dalam Negeri tahun 2006 nomor 8 dan nomor 9 sebenarnya titik daripada percikan api itu ada di situ. Kenapa? Ketika negara dengan bermain di keyakinan individual personality itu manusia dengan Tuhannya, yang mana country religion arti kata politik agama dari negara tadi melibatkan diri ke dalam, disinilah percikan api. Ya, kita lanjut. Ya, Pak Paul, terima kasih Pak Paul. Shalom semua. Malam baik Bung Franky. Siap, malam Pak. Begini Pak Paul, inti dari persoalan ini adalah dasar negara kita yang sudah dipakai sebagai pancang dasar bernegara. Mereka udah bikin pancang-pancang sendiri. Ya tahu, pancang khilafah, pancang koruptor, udahlah macam-macam. Nah ini kekacauan ini karena kita nggak pakai dasar negara Pancasila lagi. Semua udah bermain, semua udah menikmati hasil korupnya. Nah intinya Pak, pergerakan ini kita harus menyadarkan sebanyak mungkin masyarakat Indonesia. Kenapa? Terutama yang kurang beruntung, menengah ke bawah. Kenapa kalian miskin di atas tanah yang begitu kaya? Apa persoalannya? Karena pemimpin-pemimpin kita selalu hanya jargon-jargon yang manis, yang baik dalam politik waktu dia kampanye. Tapi begitu dia itu, enggak Pak. Pak Jokowi saya angkat jempol Pak pembangunannya, terutama untuk daerah Indonesia Timur atau orang-orang miskin. Tapi cuma berapa persen Pak? Ya. Dari potensi yang sebetulnya ya. Walaupun tetap lebih baik, tetapi ya itu tadi. Ya, karena dia pakai itu hanya untuk politik Pak. Dia tidak benar-benar untuk merubah kondisi yang parah ini. Gitu. Jadi hasilnya tetap aja nggak kelihatan nyata. Nah, kita mau menyadarkan masyarakat Indonesia sebanyak mungkin. Puji Tuhan ada organisasi ini yang ingin kembalikan arah negara ini kembali kepada dasar negara Pancasila. Gitu. Kalau itu sampai terjadi Pak, nggak perlu PGI Pak. Semua orang bisa ngelihat bahwa ini gerakan yang benar, gerakan yang murni, jujur, dan mau memperbaiki kondisi Indonesia dari akar rumput. Kita nggak bisa harap Pak, pejabat-pejabat Pak, udah enak kursi, udah empuk. Udah nikmatin duit, anaknya keluar negeri udah kayak cuman dari Blok M ke Pasar Senen, undar-mandir tiap 3 bulan. Saya kenal Pak, ya. Tapi yang itu nggak penting lagi. Kita harapin untuk mereka bersatu dengan kita. Kita pakai gerakan ini menyadarkan masyarakat umum. Terlepas latar belakang suku agamanya nggak penting. Yang penting kita bisa menjadi satu gerakan kekuatan yang jelas nyata bisa mensejahterakan. Selama kita jujur ya, selama kita semua jujur, tetap pada fokus. Ya mudah-mudahan itu terus kita berjalan di atas itu. Nah, kembali tadi yang Pak Matias bilang, Pak Jenderal bisa hubungin kolega-koleganya, itu risiko Pak. Risiko buat saya kenapa? Karena orang-orang ini orang intelek, mereka objektif melihat persoalan, bukan yang memperbaiki Indonesia, malah mendukung kemerdekaan Papua dan segala macam. Karena mereka objektif, mereka lihat ini dari dasarnya ketidakbenaran ini, ya kan? Mereka jadi malah dibablasin ntar ya, gitu ya, Bung Beta maksudnya ya. Bisa dibablasin. Papua sebentar aja di lobby Pak, lobby sebentar aja kelar, ya kan? TNI kan ibaratnya gamang serba salah, karena caranya pun salah, bukan cara kemanusiaan, malah jadi kayak cara penindasan. Ya kan, ditambah dengan khilafah masuk, udah penjajahan model baru lagi dengan khilafahnya islamisasi. Nah, ini yang harus dilihat jernih Pak. Semuanya harus benar-benar dipilah-pilah dulu. Kalau bicara untuk mensejahterakan, hukum itu koruptor, tindak tegas. Tapi gimana yang ngomong aja di parlemen semua udah makan duit dengan yang nggak jelas. Anggaran bisa, satu orang bisa 5 miliar setahun, gila. Lebih mahal biaya kongres
anggota DPR di Indonesia daripada kongresmen di Amerika mungkin biaya hidupnya, apa pendapatannya. Nah itu yang hal-hal gitu Pak, kita harus bongkar semuanya, bongkar. Jangan letih lah kita bersuara. Masalah ada yang nggak setuju nggak apa-apa. Kita bisa berargumen macam-macam, tapi faktanya kan kita bisa dapat. Ya, terus kita bisa cari tahu sebenar-benarnya seperti apa nanti. Cuman kembali konsisten untuk gerakan Pak Franky, Pak Pute, Pak Amin, Bu Ade Sarah, Pak Sabto tadi terus rakyat akan melihat, ya kan? Itu kemarin lalu lintas cukup padat ya saya lihat ya. Mereka kan perhatian. Rapi sekali. Kemarin tuh acung jempol 4 loh buat manajemennya loh. Iya. Saya lagi mikir ya Bung Beta, ini PR nih buat Bung Franky sama Bung Sabto nih. Kalau misalnya nih suatu ketika kita kerahkan 1000 deh gitu ya, itu bisa kayak orang baris nggak rapi begitu ya. Iya. Sekali Dan kita perlu tuh bikin begitu. Ya, saya kira mereka mudah ngerahkan 1000 orang, cuma tinggal itu tadi kan. Untuk 1000 ini bisa rapi nggak? Kalau dana mah jangan ditanya lah. Ya kita nggak perlu pakai batu, kita doa saja, kita rame-rame di sini kan, karena kan ini kita teman sepenanggungan, satu bangsa satu tanah air. Saya memang bukan warga negara Indonesia, tetapi saya lahir di Indonesia dan berbahasa Indonesia tentu saja. Kita tidak perlu Formula 44 Pak. Nggak perlu Pak, nggak perlu. Itu kemarin saya terharu melihat mereka ya Pak, gerakan itu ya Pak, polisi begitu membantu. Itu kalau misalnya ya salah satu koordinator di lapangan bicara ke Pak Polisi atau yang pegang speaker, Pak Polisi, lihat Bapak, anak istri Bapak, lihat rumah tempat tinggal Bapak, apa Bapak sudah bahagia, udah merasa sejahtera. Lihat jenderal Bapak bintang 4 bagaimana hartanya, jenderal bintang 1, 2, 3. Kita kasih perbandingan nyata dong aja, Bu. Ini Bung Beta kasar bener ini. Tapi kita kasih perbandingan nyata. Perbandingan nyata ketimpangan ekonomi ini yang dibilang korupsi. Jadi waktu demo ada polisi jaga, polisinya diinterview. Bagaimana pendapat Bapak dengan kondisinya Pak Andika begitu ya? Iya. Dengan kondisinya itu jenderal polisi. Mereka jawabnya bingung itu Pak. Karena kita yang menyampaikan adalah fakta bukan fitnah Pak. Bagaimana ketimpangan itu, serdadu di panas terik hujan, dia tetap berdiri mengawal kita. Sementara jenderalnya enak ber-AC mungkin lagi main golf kali di Rawamangun atau di Halu. Udah Pak, nanti ada yang marah Pak. Ya nggak apa-apa, kita harus begitu Pak, harus buka, hingga mata masyarakat terbuka juga. Mungkin kita dulu Pak Paul. Susu kuda, ayo biar tambah panas nih. Sebentar dulu Pak Paul. Jangan lupa subscribe Beta Maluku dan Susu Kuda. Silakan. Ya, terima kasih Pak Paul. Terima kasih atas kesempatannya Pak Paul ya. Tadi saya sempat ke sign out, tapi puji Tuhan Pak Paul masih ingat ya urutannya. Jadi gini, sebelumnya Shalom, Rahayu, luar biasa. cus, kubrak, lala bebe, salam jam tangan 15 miliar, salam Bugatti Chiron, dan salam private jet. Waduh, pembahasan sudah sangat serius ya Bapak-bapak barusan ya. Tapi yang mau saya sampaikan sebenarnya anggap saja intermezzo sedikit lah ya dari keseriusan tadi. Karena gini Pak Paul. Nah, sebelumnya saya mau bilang dulu ya, yang sebenarnya saya mau nanggapi hal-hal yang disebutkan di awal sih Pak ya. Yang pertama, kalau soal Bapak Muhammad KC, ya saya rasa tanggal 25 kali ya Pak ya, mau nggak mau bakal ada kabar baru lagi ya Pak ya. Tapi kita harapkan yang terbaik apapun itu, sementara ya kita antisipasi aja apapun itu ya, tanggal 25 itu kan cut off point-nya ya. Oke, yang saya mau sampaikan sebenarnya gini Pak, yang berkaitan dengan apa yang Bapak sampaikan di awal tadi. Nah Pak Paul, tapi pertamanya gini, ini udah super banyak banget yang nanya saya, di YouTube saya terutama. Saya bilang sih saya mau ceritain di angka 1 juta subscriber, tapi ternyata Pak ya, saya baru tahu hari ini kenapa Roh Kudus bisa membimbing dan mengarahkan saya untuk pilih nama Susu Kuda Pak. Soalnya gini Pak, tadi kan Bapak Paul kan bilang mau menginjil ke Mongolia ya Pak ya, ke pinggiran Mongolia apa segala ya. Saya dengar tadi penjelasan tadi benar-benar ada gejolak di dalam saya dan ada keinginan dan niat yang kuat banget nih kalau bisa pengen ikutan gitu Pak ya suatu hari nanti gitu. Soalnya gini Pak, kalau itu sampai terjadi Pak ya, itu akan epic sekali Pak. Nanti live channel di channel Panas Nabi ke-26
Dunia menyaksikan susu kuda, minum susu kuda di Mongolia. Wah, internet bisa meledak. Terus siapa ya? Yang bawa. Soalnya gini, Pak. Ya, Bapak kan bilang tadi, jangan malu-malu, meong. Kalau udah masuk, wah, seneng. Ulala, bebe. Kan Bapak bilang jangan kayak Amin Wijaya. Ih, jijik. Tapi semangatnya harus kayak Sinapi Bonatai, lagi genggam tai. Soalnya gini, Pak ya. Saya beneran sih ya, saya mau bilang dulu di sini, niatan saya jadi sudah di broadcast live ya ke puluhan ribu orang ya, semoga saya bisa tercapai. Dan yang paling bener-bener bikin kepala saya meledak, Pak. Bapak tahu nggak istilah minuman susu kuda Mongolia itu sebutannya apa, Pak? Kumis. Coba Bapak cari. Ini pertanda dari Roh Kudus, Pak. Susu kuda ke Mongolia buat ikut adventure penginjilan di atas punggung kuda sambil minum kumis. Mungkin ini ya poin akhir perjalanan susu kuda. Luar biasa ya. Susu kuda. Serius, Pak, coba cari aja, Pak. Susu kuda itu artinya kumis istilahnya, susu kuda Mongolia itu. Wah, luar biasa. Jadi itu sih yang saya mau sampaikan, yang ini benar-benar bisa puas ya. Kepala saya. Ya, makanya jangan lupa subscribe Susu Kuda buat beli susu. Yang kesulitan beli susu. Mungkin itu aja, Pak. Itu benar-benar ya, mungkin sekedar. Oke, nih lanjut. Semoga bisa ikut. Ya, terima kasih, Pak. Tuhan Yesus memberkati. Mulia, lalu Gereja Siber. Pak Mulia dulu, silakan. Ya, shalom Pak Paul. Ya. Shalom semuanya. Nah, Ya. pembicaraan makin seru ya, Pak ya. Nah, saya cuman mau nanya ini doang, Pak. Kalau misalnya pelayanan Bapak udah sampai ke luar-luar begitu, Pak, ini channel gubrak-gubraknya gimana ini, Pak? Oh, tetap ada dong. Gitu ya. Ada dong. Soalnya itu yang saya pikirin dari kemarin itu. Kan Pak. kita kan Gitu, di jalan ya kan. Kan timingnya kan itu bisa diatur kita. Ada caranya. Gitu ya. Nanti kita lihat pas kita live. Nah, sambil live kita yang di YouTube kita tampilkan, yang di Zoom pakai layar besar, sehingga teman-teman yang di Mongolia juga bisa lihat bahwa ini acaranya diikuti orang-orang Indonesia, dan yang di Indonesia juga bisa lihat teman-teman yang di Mongolia, misalnya contoh gitu kan. Ada caranya lah, atau misalnya kita kemana lah, kita ke Balkan, atau kita pergi ke Rusia, atau kita pergi ke Afrika, itu semua nanti bisa saling melihat. Jadi itu luar biasa sekali nanti kita bikin seperti itu. Ya, luar biasa. Kita berterima kasih sama teknologi di mana Injil bisa diberitakan ke seluruh dunia, dan kita bisa ada di waktu dan tempat yang bersamaan di jam yang sama tadi, yang luar biasa kan. Kayak kemarin kan kita nyoba di Belanda kan, kita kan sudah nyoba di Belanda sama di Jerman. Cuman kan kurang mantep karena layarnya kita kurang gede. Nanti kita mau bikin yang gede. Ya, cuman kan karena kita masalahnya orangnya kurang, krunya kita kurang, yang di Eropa ini kita krunya kurang. Sehingga kita cuman berlima, kadang-kadang kalau anak saya nggak ikut ya cuman berempat. Nah, kadang-kadang anak saya kan soalnya juga ada pelayanan sendiri juga dia dengan teman-teman mainnya kan. Pelayanan di gereja tempat anak saya. Jadi kita kadang-kadang ya kita berempat. Wah, itu capek sekali memang. Wah, itu bener-bener ya kita ngangkat-ngangkat sendiri. Ini yang ngangkat ini orang-orang tua-tua lagi ya. Jadi saya kadang-kadang nggak enak tuh, saya sampai kembali tegang. Karena mereka angkat-angkat pada kita yang muda-muda. Kita nggak enak. Tua-tuanya ini yang dibilang tua ini udah di atas 70 tahun semua tim kita ini. Wah, jadi kita sampai nggak enak kan. Nah, kita kurang orang sekali. Jadi teman-teman yang mau terlibat di Belanda ataupun di Jerman, kasih tahu ya. Segera email ke saya. Lanjut. Nah, Pak Paul, kalau embun pagi juga tetap normal kan, Pak ya? Gitu terus ya. normal. Oke, normal. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih Kita tetap bikin acara-acara itu tetap dalam supaya kita juga tetap bisa jalan semuanya, Pak. Nah, kita kan ada caranya itu semua lah. Ya. Kita manajemen aja. Ya, nyatanya kita punya banyak organisasi juga, kita tetap jalan aja normal aja. Ya kan? Nah, itulah manajemen. Ya kan? Nah, itulah manajemen. Hari ini kita hidup di dalam segala sesuatunya itu dengan manajemen. Kalau dengan manajemen yang baik bisa semua jalan semua, running kan. Pilih orang yang bagus, yang tepat, Tuhan kirimkan semuanya orang yang bagus, yang tepat, yang memang orang-orang yang Tuhan taruh di tempat itu, Pak.
Oke, terima kasih Pak informasinya Pak. Dilanjut lagi Pak. Makin seru soalnya. Gereja siber lalu suara kebenaran. Gereja siber, wah ini dia ini jagoan kita ini. Hajar, jangan kasih kendor. Ini saya kalau mau dengerin udah merem melek aja, saya menggelinjang ini kalau dengar gereja siber ngomong ini. Buka mikrofonnya, Pak Franky. Mikrofonnya Pak Franky dibuka dulu. Oke, shalom. Shalom, wah, kubrak. Salam Nusantara, salam para diaspora. Pak Pastor, aku tertarik dengan pembahasan para senior-senior yang tadi dalam mengurai terkait daripada masalah intoleransi ini. Cuman mungkin saya bisa memberikan perspektif yang berbeda sedikit tentang intoleransi ini. Seperti ini Pak Paul. Nggak cerita Kamarudin lagi nih jadinya nih. Kirain mau bahas Kamarudin lagi. Gue udah siap-siap ini. Ada pasti dia Pak Paul. Oke, lanjut. SKB 2 Menteri Agama dan Dalam Negeri tahun 2006 nomor 8 dan nomor 9 sebenarnya titik daripada percikan api itu ada di situ. Kenapa? Ketika negara dengan bermain di keyakinan individual personality itu manusia dengan Tuhannya, yang mana country religion arti kata politik agama dari negara tadi melibatkan diri ke dalam, disinilah percikan api itu terjadi. Kenapa saya bilang? Mungkin teman-teman pada bingung, arti kata SKB Menteri ini terbit, siapa sih yang diuntungkan? Siapa yang diuntungkan dengan ada surat keputusan bersama menterinya yang dikenal PBM tahun 2006 ini, tahun 2006. Sebenarnya kalau kita runut, baik Hindu, Buddhis, Kristen, tidak diuntungkan dengan ini. Tapi siapa yang diuntungkan? Kita bukan menuduh salah satu objek keyakinan, tapi di kekristenan sendiri kita ambil sampel. Gereja itu untuk mendirikannya 60 tanda tangan ruang sekitar dan jemaat 90. Menjadi pertanyaannya, kalau di Aceh, di Madura, di Padang, NTB, apakah bisa kota itu dapat? Di samping gereja itu juga memiliki doktrinasi, dogma, dan aliran-alirannya, arah sinodalnya. Menjadi pertanyaan, ini sangat miris. Pandangan perspektif dari kekristenan terkait gereja adalah disembari tempat kerohanian, juga administrasi. Baik itu akte baptis, akte pernikahan, termasuk juga kematian, yang rekomendasi dari gereja ke Dispenduk Capil. Kalau tidak ada gereja itu di tempat itu tadi, maka bisa dipastikan dia akan kesusahan mengurus administrasinya itu. Yang ku masuk di sini, betapa tergopoh-gopoh atau bisa tanda kutip bego para founding kekristenan yang turut serta ikut menandatangani proposal SKB 2 Menteri ini. Saya tunjuk hidung, salah satu PGI. Dan ada sebagian juga. Kenapa dia tidak bisa mengkaji tujuan daripada pembentukan SKB Menteri ini dapat menghimpit, dapat juga membatasi individual dengan Tuhannya. Satu, di Undang-Undang Dasar 45 nomor 29 itu dicantumkan kebebasan berkeyakinan, diatur dalam undang-undang. Tapi dengan ada SKB Menteri ini, kita menjerat leher kita, dan kita sepakat begitu pula, konyolnya, untuk menentukan di dalam sistem kuota. Iya, kalau itu mayoritas Kristen di tempat itu. Kalau minoritas bagaimana? Cilaka 12-nya percikan ini tetap dipelihara pemerintah. Yang membuat ini adalah kesalahan ada di tubuh daripada si sang penebar pesona nawacita. Dia membuat nawacita, arti kata menghentikan namanya, zona-zona pengkotakan
minoritas dan mayoritas. Saya kenal dan saya cukup akrab dengan nawacita itu yang menyebut itu. Tapi apa, 1 dekade kita kasih kesempatan, masih tahu juga kurang, kita kasih 2 kali kesempatan, bahkan 2 tahun ini mau berakhir, sayonara juga. Makanya saya bilang adalah, presiden ini butuh dia penasehat seperti Dewan Pertimbangan Agung dulu. Dewan Pertimbangan Agung lah yang melahirkan dengan sakitnya, rahimnya, mengeluarkan namanya Indonesia Raya kita ini. Dan di situ belum ada parlementer, belum ada politik, MPR pun belum ada. Dewan Pertimbangan Agung, Anda bunuh, Anda amandemen, Anda binasakan, Anda habiskan. Karena apa? Biar dikuasai oleh parlementer semua yang ada di negara ini. Cilakanya semua ketua umum parlementer si mayoritas tadi. Marilah bangsaku. Jadi tadi diaspora ada pertanyaan, kenapa pada diam? Teman-teman nasionalis, termasuk juga komponen Anam-Anam dulu pada Tria. Abangku, kami nggak bisa melakukan apapun kalau kita nggak mengembalikan roh daripada negara ini di Dewan Pertimbangan Agung. Kita harus kembali ke situ, yang mana Dewan Pertimbangan Agung dapat memberikan saran, memberikan nasihat, dan juga pertimbangan-pertimbangan terbaik atas kebijakan oleh Presiden. Itu telah berubah di amandemen sekarang menjadi Dewan Pertimbangan Presiden yang tunduk kepada aturan Presiden. Bagaimana dia mungkin nasihat, bagaimana dia memberikan masukan kalau dia tunduk kepada Presiden. Dan Dewan Pertimbangan Agung kalau saya tidak salah 5% kuotanya itu menentukan Presiden, yang mana diisi oleh Dewan Pertimbangan Agung, diisi oleh beberapa komponen, yaitu adat, agama, pemuka agama, dan tokoh masyarakat. Kita telah meninggalkan roh daripada Indonesia kita ini dengan menguburkan impian Dewan Pertimbangan Agung. Sehingga segala sesuatu yang ada di negara kita ini harus dipolitiki semua. Dan parlementer ujung-ujungnya. Padahal ingat, Pancasila menetapkan di poin ke-4, musyawarah mufakat. Dan itu arti kata kita bangsa ini harus musyawarah mufakat, bukan hanya politik doang. Sekarang Pak Pastor, Indonesia ini dikuasai parlementer, tapi dalam daftarnya seolah-olah ini presidensial, arti kata dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Tidak, parlementer. Buktinya apa? Kalau you punya partai tidak lolos dari PT 4% itu tadi, you nggak bisa mengajukan presiden. Anda harus koalisi. Jadi saran saya adalah bagaimana intoleransi ini bisa tetap terjadi dan dipelihara, bahkan ada oknum-oknum tetap mempertahankan ini biar menjadi nilai tawar oleh partainya, dengan tetap mengeksplorasi radikalisme ini, tetap dieksplorasi perbedaan ini, tetap digoreng sedemikian rupa untuk setiap tujuan khilafahnya tadi. Ingat, Sumpah Pemuda tahun 1928 tidak ada minoritas dan mayoritas dalam kesepakatan itu. Yang ada adalah satu nusa, satu bangsa, satu tanah air. Kenapa Anda terjemahkan sekarang bahwa ada minoritas mayoritas? Hai Pak Presidenku, hai. Kenapa saya bilang itu? Karena apa? Sumpah Pemuda itu tujuannya adalah kita satu nasib, satu penanggungan dijajah. Makanya kita bersama. Tiba-tiba pasca 45 itu ada namanya Piagam Jakarta. Itu pun bersama anak negeri ini untuk menghajarnya. Namun saya praktek berikut DPA, Dewan Pertimbangan Agung, yang mengawasi Presiden, yang memberikan saran kepada Presiden, yang memberikan masukan dan pertimbangan kepada Presiden sudah tidak ada. Yang ada adalah Dewan Penasehat Presiden. Ya bagaimana dia bisa nasihatin orang dia dibawa tunduk kepada Presiden? Jadi arti kata, singkat daripada argumen saya ini, Jokowi memang menggantang asapnya, bara apinya tetap nyala di semak-semak itu. Radikal itu bersembunyi di semak-semak NKRI ini, bukan di asapnya. Buktinya di mana? Perbedaan antara pemenang pemilu 2014 dan 2019 hanya beda 9 atau 10%.
Bahkan ada pemikiran daripada oposisi bahwa yang 40 sekian persen yang dia peroleh itu adalah suara partai atau suara kloni dia. Anda salah. Itu bukan suara Anda, itu suara radikal. Cuman mereka sudah beranak pinak sekarang. Nanti pemilihan 2004, yakinlah mereka sudah 60%, 65%. Anda sudah pahamin ini kita menuju kemana? Itu ada satu tadi Abang Andang menyatakan Taliban menguasai sebuah negara tanpa senjata. Karena apa? Ketidaksabaran daripada Amerika, atau katakanlah ada maksud dan tujuan Amerika yang lain lagi kita nggak tahu, tapi pasca peninggalan mereka, itu negara hancur dan masuk ke jurang kehancuran. Indonesia, dengan sampai ketidak nadirnya nanti kita menyuarakan intoleransi ini, kita menyuarakan diskriminasi ini, radikalisme ini, pada saatnya ketika Bapak Jokowi yang terhormat lengser tetap meninggalkan beban ini, yakinlah yang 40 sekian persen suara di luar daripada suara Anda tadi sudah punya anak doktrin, anak ideologi khilafah yang nanti 70% atau 60% mereka sudah merebut negara ini. Demikian, Pastor. Oke, luar biasa ini. Balik lagi nih.